Halo pemirsa, selamat pagi. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar Emergency Fund. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, berbicara mengenai Emergency Fund, dana darurat. Ini kalau para ahli finansial ini mengatakan sangat penting untuk menyisihkan uang untuk keperluan ini. Sebetulnya definisi ini apa sih Pak? Jadi dana darurat itu kalau kita mau ambil secara umum adalah kebutuhan terhadap pengeluaran dana yang sebetulnya kita nggak punya pos-posnya. Jadi kita harus punya persiapan kalau terjadi sesuatu. Contoh paling simpel, sekarang lagi musim hujan, tiba-tiba rumah genteng bocor. Kita kan tidak memprediksi itu terjadi. Nah, jangan sampai dana yang sudah ada di pos tertentu itu kita ambil untuk menutupi biaya genteng bocor tadi kalau kita nggak punya dana darurat. Jadi dana darurat ini memang dipersiapkan untuk kondisi-kondisi darurat. Contoh lain adalah orang sakit. Kita nggak mengharap ada keluarga yang sakit, tapi begitu masuk rumah sakit tentunya butuh dana. Nah, dananya diambil dari mana? Dari dana darurat tadi. Oke, yang dikategorikan kebutuhan dana darurat itu sebetulnya apa Pak? Kadang-kadang kan untuk berbelanja aja, oh ini lagi sale, itu dikatakan dana darurat. Bisa jadi itu yang harus dicermati oleh masyarakat kita bahwa kembali lagi apakah memang mereka membeli barang-barang yang betul-betul mereka butuhkan atau hanya keinginan. Karena kalau memang dana daruratnya sudah mencukupi atau sudah ada dengan jumlah tertentu, bisa jadi itu bisa dilakukan. Tapi kalau dana daruratnya sendiri masih kosong atau masih sangat kurang, lebih baik mementingkan masukkan ke dalam dana darurat dulu. Karena dana darurat itu bisa membantu melindungi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Contoh yang tadi, genteng bocor, kemudian ada keluarga yang sakit, atau misalnya tiba-tiba mobil nggak diharapkan tiba-tiba ada kecelakaan atau masuk bengkel dengan biaya yang cukup besar. Nah, ini bisa kita ambil dari dana darurat. Oke, tapi bagaimana jika uang untuk sehari-hari saja tidak mencukupi, kemudian sudah harus juga mengalokasikan dana untuk dana darurat. Solusinya apa dong Pak? Nah, itu hal yang lain yang sedikit berbeda. Ini bagaimana kita membuat pengeluaran kita itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi proporsinya harus diatur. Jangan sampai income kita itu lebih kecil daripada biaya yang kita butuhkan sehari-hari. Jangan sampai pengeluaran kita itu lebih besar jauh dibandingkan income yang masuk. Karena pos untuk dana darurat harus selalu ada. Ya, jadi jangan karena mau memenuhi semua kebutuhan yang lain sehingga pos dana darurat diabaikan. Nah, solusi yang lain bisa jadi misalnya gini. Untuk melindungi keluarga dari biaya rumah sakit, kita bisa membeli asuransi kesehatan. Jadi apabila terjadi anggota keluarga masuk rumah sakit, pihak asuransi kesehatan lah yang akan memberikan perlindungan tadi. Tidak lagi kita mengambil dari dana-dana yang lainnya. Nah, itu salah satu solusi misalnya, karena biaya asuransi kesehatan biasanya lebih kecil dibandingkan biaya rumah sakit itu sendiri. Oke, jadi dana darurat ini bisa menggunakan asuransi begitu bisa juga, ya, bisa juga untuk mendukung dana darurat tadi. Oke, kiranya apa jenis produk keuangan yang paling tidak ini dapat digunakan sebagai simpanan untuk dana darurat kita? Ya, nah kalau dana darurat prinsip utamanya adalah dia harus liquid. Karena kan kita nggak mungkin nunggu misalnya gini, genteng bocor, kita ambil contoh genteng bocor tadi deh. Genteng bocor kemudian kita tunggu, oh nanti baru cairnya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi baru diperbaiki. Nah itu kan nggak liquid jadinya. Jadi paling gampang adalah memang pos untuk dana darurat ini adalah bentuk investasi atau tabungan yang sangat liquid. Jadi begitu kejadian bisa langsung ditarik dananya untuk digunakan membayarkan kebutuhan tadi. Contoh paling gampang adalah tabungan. Kita punya satu account khusus, tabungan khusus yang tidak akan diganggu kecuali untuk keadaan darurat. Nah, itu yang bisa dilakukan. Oke, kiranya sebagai masukan bagi pemirsa di rumah, apa yang harus diperhatikan pada saat kita akan membentuk dana darurat? Sebetulnya dana darurat itu berapa bulan kali penghasilan sih Pak? Iya, yang perlu diperhatikan adalah kita harus punya komitmen bahwa setiap kali saya mendapatkan income akan ada dana yang masuk ke dana darurat tadi. Mengenai besarnya relatif. Ada orang yang mengatakan 5% ataupun 10%, sesuai kemampuan kita aja, tapi harus ada. Nah, mengenai total besarannya berapa itu juga relatif. Ada yang mengatakan 3 bulan dari total income atau ada juga yang mengatakan 6 bulan dari total income. Kita sesuaikan aja, tapi yang paling penting adalah harus ada. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh